saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, dalam ibadah minggu saat ini akan dibacakan daftar untuk pengumuman nikah dari saudara Elva Arthur Ishak Enoch dan Yuliana Francisca Rumambi. Daftar untuk pengumuman hari ini, hari Jumat tanggal 3 Juli tahun 2020 di Manado, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado mengumumkan di kantor ini, yakni kantor tempat menyelenggarakan daftar-daftar catatan sipil, bahwa pada hari Sabtu 25 Juli tahun 2020 jam 14 WITA tempat Gemi Musafir Kleak bermaksud hendak melangsungkan perkawinan Elva Arthur Ishak Enoch, umur 29 tahun, agama Kristen, pekerjaan tiada, tempat kediaman Kelurahan Perkamil Lingkungan 7. Dahulu belum pernah kawin. Anak laki-laki dari Ronald Usdeki Enoch, umur 59 tahun, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman Kelurahan Perkamil Lingkungan 7. Dan Hagi Kawan, umur 58 tahun, agama Kristen, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman Kelurahan Perkamil Lingkungan 7. Dan Yuliana Francisca Rumambi, umur 28 tahun, agama Kristen, pekerjaan honorer, tempat kediaman Kelurahan Kleak Lingkungan 4. Dahulu belum pernah kawin. Anak perempuan dari Roy Rumambi, umur 56 tahun, agama Kristen, pekerjaan wira swasta, tempat kediaman Kelurahan Kleak Lingkungan 4. Dan Sali Ori Nike Wawok, umur 47 tahun, agama Kristen, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman Desa Lela, Kecamatan Kemah. Demikian pengumuman ini yang telah saya buat dan saya tanda tangani. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado telah bertanda Ulysses Devi Ohlers SH, NIP 1967 1223 1993 03 1010. Demikianlah pembacaan daftar untuk pengumuman nikah, dan disilahkan kepada kita untuk boleh menikmati hadirat Tuhan dalam persekutuan ibadah di minggu hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Saudara-saudara yang dikasihi diberkati Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur untuk waktu kesempatan yang Tuhan beri bagi kita, kerinduan untuk ada bersama dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan karena itu kepada kita, pribadi dan keluarga, mari siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah ini. Dan kita yakini bahwa Tuhan yang telah berkenan atas kita, karena itu pujilah Tuhan. Marilah berjalan ke rumahnya, pujilah Tuhan, angkatlah tanganmu kepadanya. Kiranya Halik dunia memberkati umatnya yang datang untuk berbakti dan melayani Dia. Puji nama Tuhan. Sambil diundang jemaat berdiri, NNBT nomor 3, mari kita puji Allah. Mari kita puji Allah, haleluya. Tabu tifa, tabu gendang dengan merdu. Ya Hosana, mari puji Dia, hai segenap bangsa, hai semua makhluk. Nyatakan kebaikan-Nya, nyatakan kemurahan-Nya. Mari kita puji dan sembah, puji Allah, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyembah Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang adalah Bapa, Putra dan Roh Kudus Tritunggal yang Esa, yang kami sembah dan muliakan. Kami datang dalam satu persekutuan menghayati kasih-Mu dalam kehidupan kami. Dan dalam perkenanan-Mu kami boleh ada sebagaimana ada, menikmati hadirat Tuhan. Dan karena itu kami mohon Tuhan Allah hadir, memberkati persekutuan kudus ini, sehingga apa yang boleh kami lakukan, memuliakan nama Tuhan. Kiranya kemuliaan Tuhan menjadi nyata atas kami, dan kami terberkati dan siap untuk menjadi berkat. Jalani hidup dalam rancangan-Mu. Sambil dengan iman kami pun mendasari persekutuan ini di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Jemaat silakan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas perkenanan-Mu yang memungkinkan kami boleh ada dalam persekutuan menyembah Dikau. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu yang tak berkesudahan, memungkinkan kami boleh ada, menikmati lagi hari-hari kehidupan di minggu yang kedua di tahun 2020, di bulan Juli. Kami sungguh percaya bahwa
ketika dalam perkenanan-Mu Engkau hentar kami beribadah, maka dalam kerendahan hati dan keterbukaan hati, kami pun datang mengaku segala kesalahan dan dosa yang kami lakukan, sadar ataupun tidak. Apapun bentuk dosa dan siapapun kami percaya bahwa Engkau mengenal setiap kami. Dan tidak ada satu perkara yang tersembunyi di hadapan Engkau. Namun kami yakini bahwa Engkau mengenal setiap hati untuk apa yang telah dan yang kami lakukan dalam kehidupan. Engkau mengajarkan kami untuk bagaimana hidup dalam kemurahan hati, solider dan peduli dengan sesama sebagai bagian dari melayani. Namun kami akui bahwa kenyataan di hidup dalam kasih justru jauh dari harapan. Hidup dalam keegoisan, kesombongan, ketiadaan kasih dimiliki dalam kehidupan. Karena itu dalam persekutuan yang kudus ini kami berseru, ya Tuhan, ampuni dan kasihani kami. Baharuilah kami menurut rahmat kasih setiamu yang besar. Dan tuntunlah kami pada jalan kebenaran dan hidup, agar kami boleh hidup menurut maksud dan rencanamu. Sehingga kami hidup berkenan dan memuliakan Dikau. Inilah doa pengakuan kami. Kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah penebus dosa kami. Amin. Mari sambut dengan pujian klik nomor 75. Oh Tuhan, bila aku renungkan. Aku merenungkan, terpesona keagungan-Mu. Hatiku tersayang, hampa dan sedih. Aku insan tak berarti. Tuhanku, korban-Mu lenyapkan banggaku. Rasa kasih mesra padamu, junjunganku. Ku berjanji insaf ini taat setiap hari. Dengarkanlah janji anugerah Allah sebagaimana Yesaya 55 ayat 6 dan 7 demikian firman. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sambut berita anugerah Allah, NKB 194, Kau tetap Tuhanku Yesus. Kau tetap Tuhanku Yesus yang mengisi hidupku. Kau Rajaku selamanya, Kau tetap junjunganku. Kau sahabat
Saudara-saudaraku, saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, kembali mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, tuntunlah kami saat ini dengan Roh Kudus-Mu. Ketika dalam kerinduan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami butuh firman yang menuntun langkah. Kami butuh firman yang mengubah setiap pribadi. Sehingga kami diberi petunjuk hidup yang benar untuk apa dan bagaimana hidup kami jalani sesuai dengan jalan Tuhan. Berkatilah semua kami yang datang dalam nama-Mu dan berkati kesiapan diri kami, tetapi juga beri hati yang sedia juga siap melakukan firman dalam hidup kerja dan pelayanan dimanapun Tuhan mengutus kami. Di dalam nama Tuhan Yesus firman kehidupan kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi diberkati, marilah kita akan membaca bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita warga Gemim sepanjang minggu berjalan ini. Sebagaimana yang dituturkan dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-25, kita membaca mulai ayat 31 hingga ayat 46. Injil menurut penginjil Matius pasal yang ke-25. Dibaca mulai ayat 31 hingga ayatnya yang ke-46. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami melihat Engkau makan? Atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara
dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikian bacaan kita dalam perenungan bersama. Kita bersyukur untuk kasih dan setia Tuhan memperkenankan kita boleh ada memasuki minggu yang kedua di bulan Juli 2020. Kita sungguh percaya inilah hari yang dijadikan Tuhan. Kita boleh ada menyatu dalam hadirat Tuhan. Dan karena itu dalam kesiapan untuk menghayati firman-Nya, maka mari kita sambut dengan nyanyian pujian, "Ku siapkan hatiku Tuhan." Ini bagian dari komitmen dan kesediaan menyambut firman-Nya saat ini. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Saudara-saudara, dalam syair lagu tadi menyatakan kesediaan dan kesiapan kita untuk menghayati firman-Nya saat ini. Sebagaimana juga perenungan warga Gemim di minggu berjalan ini, di minggu kedua bulan Juli 2020, tema mingguannya adalah melayani sesama berarti melayani Tuhan. Tema ini sangat menarik saudara-saudara untuk dipahami secara bersama sebagai gereja yang melayani. Karena memang bersumber pada prinsip pelayanan Yesus bahwa Dia datang melayani bukan untuk dilayani. Kalau Yesus mampu melakukan itu sebagai prinsip pelayanan yang diemban, maka bagaimanakah dengan kita? Apakah kita memahami benar melayani itu juga sebagai bagian dari panggilan hidup kekristenan, sebagai wujud dari iman yang harus kita lakukan? Sebab terkadang memang panggilan untuk hidup melayani baik kepada Tuhan dan sesama dimotivasi oleh berbagai kepentingan atau motivasi-motivasi yang keliru dalam kehidupan sebagai
umat yang percaya. Dan oleh karena itu perenungan kita dengan tema yang kita renungkan sepanjang minggu ini akan memberi pencerahan kepada kita untuk mengerti bahwasanya ketika kita melayani sesama, itu artinya kita melayani Tuhan. Saudaraku jemaat yang dikasihi diberkati, kitab Injil banyak menceritakan tentang kehidupan melayani sebagaimana yang dikisahkan dan diteladankan oleh Yesus, baik dalam kehidupan dan pelayanan yang dikerjakan, menjadi berkat bagi banyak orang. Kitab Injil Matius salah satunya menuturkan tentang kisah hidup dan pelayanan Yesus. Injil Matius yang adalah salah satu di antara keempat Injil Perjanjian Baru, dan kitab Injil Matius mempunyai amanat tentang kabar baik. Injil yang adalah kabar baik, dalam bahasa Yunani Evangelion, artinya kabar baik atau berita kesukaan. Kalau dalam bahasa Inggris Gospel. Dan Injil Matius menyatakan tentang bagaimana kehadiran Yesus sebagai penyelamat yang dijanjikan Allah. Tetapi juga mengungkapkan tentang kehidupan dan pelayanan Yesus secara penuh dalam kehadirannya. Dan secara khusus bagian firman Tuhan yang kita baca dari Matius 25 ayat 31 hingga 46 merupakan juga bagian dari pengajaran Yesus ketika ia berada di Bukit Zaitun dan mengajar tentang akhir zaman. Dalam tuturan kitab Injil, saudara-saudara, Yesus banyak melakukan berbagai bentuk pengajaran untuk mengajarkan tentang perihal kerajaan Allah. Dia melaksanakan itu melalui berbagai bentuk pelayanan lewat khotbah-khotbah langsung, lewat kehadirannya, tetapi juga lewat berbagai bentuk perumpamaan untuk menyampaikan pesan terhadap sesuatu hal yang hendak Yesus ajarkan. Termasuk juga bagaimana kisah di mana Yesus melakukan banyak tanda-tanda mujizat, tanda-tanda heran yang membawa orang pada kehidupan percaya, tetapi tidak sedikit juga tantangan dalam pelayanan yang dihadapi oleh Yesus sendiri. Dan secara khusus bagian Matius 25 ayat 31 hingga 46 ini saudara-saudara menceritakan tentang sebuah konteks di mana Yesus memberi jawab atas pertanyaan-pertanyaan murid-muridnya ketika di Bukit Zaitun mengajar tentang akhir zaman. Matius 24 ayat 3 mengatakan, mereka bertanya, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda dari kesudahan dunia? Pertanyaan para murid ini dijawab oleh Yesus dengan sebuah pengajaran yang lebih bersifat nubuat kalau orang baca bagian ini daripada sebuah perumpamaan. Karena berbicara tentang penghakiman terakhir yang diajarkan oleh Yesus. Dijelaskan oleh Yesus bahwa penghakiman terakhir digambarkan tentang kehadiran anak manusia dan juga raja, dan Yesus mengidentifikasikan dirinya sebagai anak manusia dan raja yang akan datang dengan kemuliaan untuk mengumpulkan semua bangsa dan memisahkan mereka seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Domba ditempatkan di sebelah kanan. Ini menunjuk kepada orang kepercayaan yang hidup setia melakukan kehendaknya. Sedangkan kambing ditempatkan di sebelah kiri menunjuk kepada mereka yang tidak setia melakukan kehendaknya. Memang saudara-saudara, sesuai dengan tradisi yang ada, tradisi Israel, domba dan kambing biasanya dituntun oleh gembala pada siang hari untuk makan rumput secara bersama-sama. Tetapi tiba malam hari, maka gembala akan memisahkan domba dari kambing. Dan oleh karena itu saudara-saudara, domba ditempatkan di sebelah kanan dan
kambing ditempatkan di sebelah kiri. Di masa itu memang ada penghargaan khusus tentang posisi di sebelah kanan yang memiliki nilai penghormatan. Karena itu Yesus memberi penghargaan kepada mereka yang setia, di mana kesetiaan yang terbuktikan disambut dengan bagaimana undangan raja dari perkataan ayat 34. Marilah hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Semua itu saudara-saudara diperoleh bagi mereka yang setia karena telah melakukan segala sesuatu bagi salah seorang dari saudara Yesus yang paling hina, dengan cara memberi makan, memberi minum, tumpangan, ada pakaian, merawat saat sakit, bahkan memberi penghiburan saat di penjara, sebagaimana yang dituturkan ayat 35 hingga 36. Dalam hal ini saudara, Yesus mengidentifikasikan dirinya dengan mereka yang hina dan miskin, sehingga yang dilakukan oleh orang yang setia kepada salah seorang saudara Yesus itu artinya telah melakukan untuk Yesus. Dan itu yang diungkapkan dalam ayat 20, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Menggarisbawahi kalimat ini sebagai tema perenungan kita warga Gemim di minggu ini. Saudara-saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, apa yang disampaikan dalam bagian ketika penghargaan, penghormatan di tempat yang dimuliakan bagi mereka yang setia dimiliki, karena hidup menjadi berkat bagi mereka yang hina, yang membutuhkan. Berbeda dengan mereka yang hidup tidak setia, yang dikatakan dalam firman Tuhan bahwa kelompok yang di sebelah kiri akan diusir dari hadapan Allah dan disebut sebagai orang-orang terkutuk. Ayat 41 hingga 46. Mereka akan masuk dalam api kekal, tempat siksaan yang penuh dengan penderitaan. Saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, dari apa yang dituturkan Injil Matius ini tentang nubuat penghakiman terakhir, dengan secara pribadi Yesus menyampaikan itu sebagai bentuk pengajaran. Dan oleh karena itu saudara-saudara, maka menjadi perenungan bagi saya dan saudara. Apakah kita dan di manakah posisi kita? Apakah kita akan ditempatkan di sebelah kanan seperti domba yang dikategorikan mereka yang setia, hidup melakukan kehendaknya? Ataukah akan ditempatkan di sebelah kiri sebagai kategori orang-orang yang hidup tidak setia? Ini menjadi perenungan bagi kita. Sebab jangan sampai kekristenan dan kesetiaan yang kita jalani kurang mendapat penghargaan dan penghormatan di hadapan Tuhan. Kalau dalam Injil Matius pasal 7 dijelaskan, ada orang yang berkata, Tuhan, aku telah melakukan banyak mujizat, menyembuhkan banyak orang, melakukan segala sesuatu yang baik. Apa yang Yesus katakan? Aku tidak mengenal kamu. Bukankah pernyataan ini menyatakan bahwa yang dilakukan barangkali selama hidup yang orang jalani sesuatu bentuk perbuatan baik yang tidak didasari oleh keikhlasan dan ketulusan sebagai bagian dari kemurahan hati? Atau apakah yang kita lakukan dan yang kita lakonkan selama ini kehidupan yang justru bagaimana orang mau menempatkan diri sebagai orang-orang yang diperhitungkan di hadapan manusia agar mendapat penghormatan dan penghargaan? Lebih kepada mencari nama baik, identitas diri yang diperoleh dengan cara-cara yang tidak benar. Nah, karena itu mari kita melihat, jangan sampai kita dikategorikan sebagai orang-orang yang justru akan menikmati hidup dalam penghakiman terakhir.
pada akhirnya. Kita diajak untuk memberi pilihan, dan pilihan itu ditentukan dari sekarang. Kalau bukan kita siapa lagi, dan kalau bukan sekarang kapan lagi. Kita memulai itu, dan panggilan melayani kiranya akan tetap terus menjadi bagian kita. Melayani dalam ketulusan, keikhlasan sebagai bagian dari memahami kehidupan jati diri sebagai orang yang percaya. Sebab sesungguhnya iman sejati melahirkan perbuatan baik kepada Tuhan dan sesama. Tapi dalam prakteknya memang melayani Tuhan selalu dipandang sebagai sebuah bentuk panggilan yang sakral. Tapi kalau melayani sesama terkadang orang abaikan. Dalam kehidupan nyata itu, saudara, mau tidak mau, suka tidak suka, jujur berkata melihat ia. Contohnya saja mungkin kalau orang ada di Manado dan ketika di kesempatan makan di satu tempat, kafe, restoran dan tempat-tempat lain, biasanya akan dikunjungi mereka yang buta ataupun dengan kelemahan fisik lainnya, didampingi orang-orang yang mungkin bagian keluarga yang datang menawarkan kepada kita kacang goreng. Terkadang orang merasa ketika mereka mendekati kita, terkadang orang merasa terusik dan terganggu. Mungkin kita merasa bahwa di saat orang sedang menikmati makan bersama keluarga, teman, sahabat, ketika mereka hadir, mereka dipandang sebagai pribadi yang mungkin kita tidak harapkan. Terkadang kalaupun mau kasih sesuatu yang ya lain kali napa 2.000, napa 5.000, terpandikan keadaan yang serba keterpaksaan. Tapi saudara-saudara, dengan firman lewat tema ini mengajak kita bahwa untuk perbuatan-perbuatan yang kita lakukan bagi orang yang paling hina sekalipun, kaum marginal, yang terpinggirkan, siapapun yang sebenarnya perlu menjadi bagian kita, maka wujudkanlah perbuatan baik. Lakukan itu atas dasar kasih Kristus. Karena bukankah kita telah lebih dulu dikasih dan dilayani oleh Yesus. Kita mewujudkan itu dalam panggilan hidup bersama. Hidup berdiakoni, panggilan dan program gereja yang tidak hanya sebatas program pelayanan. Kiranya menyentuh setiap hati, menggugah setiap pribadi untuk melihat bahwa dalam hidup bersama kita mampu untuk melihat keadaan, memiliki kepekaan terhadap situasi sekarang. Apalagi di masa-masa pandemi. Sekalipun banyak perbuatan-perbuatan baik yang kita saksikan sebagai bagian dari wujud kepedulian, solidaritas kasih terhadap sesama. Lakukanlah itu dalam ketulusan, keikhlasan. Karena semua pasti Tuhan akan perhitungkan sebagai kebenaran. Gereja bukan cuma orang bilang, sosial media membahasakan, bukan cuma kuat iman, kuat imun, tetapi jangan lupa berbuat nyata. Karena dalam kehidupan yang kita jalani, ketika keseimbangan dalam hidup, iman dan perbuatan diwujudkan secara nyata, maka kita yakini bahwa semua itu bermuara pada kita pun melakukannya untuk Tuhan. Banyak orang yang butuh kehadiran kita. Bukalah jendela hati kita untuk mampu melihat itu. Sehingga jangan sampai seperti dalam cerita tadi, kita didapati sebagai yang tidak setia. Karena tidak peka melihat saat Yesus lapar, saat Yesus haus, saat dia sakit dalam penjara, ketiadaan pakaian dan semuanya. Kita kedapatan terlambat bersaksi dan terlambat bertobat. Berbuatlah selagi bisa untuk memuliakan Tuhan lewat hidup kita. Karena sesungguhnya hidup ini anugerah. Dan kita menjawab anugerah Tuhan itu lewat perbuatan kasih. Kasih tidak hanya sebatas kata-kata, tetapi perlu perwujudan secara nyata. Tinggal cara mewujudkan itu mungkin berbeda di antara kita. Tetapi ingat, dari semua yang kita lakukan, bagian dari menjawab kasih Kristus yang teralami dalam hidup. Karena dengan begitu kita akan melihat Tuhan berkenan atas hidup, dan orang akan mampu melihat gambaran Kristus yang penuh kasih dari dan melalui hidup, kerja, dan pelayanan kita.
Dimanapun Tuhan mengutus pakai kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita merespon berkat Tuhan yang teralami dalam hidup dengan memberikan persembahan. Sambil memberi persembahan, nyanyikan pujian Kidung Jemaat 363. Bagi Yesus kuserahkan. Kita akan masuk dalam doa, mengajak setiap pribadi dan keluarga, menyampaikan setiap permohonan kerinduan. Karena dalam percaya bahwa doa yang dinaikkan dengan iman, besar kuasanya dinyatakan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk waktu dan perkenanan-Mu bagi kami. Memberi kesempatan bagi kami untuk boleh ada di hadirat-Mu dalam segenap pujian, penyembahan, doa dan firman yang menguatkan. Kami bersyukur atas firman-Mu saat ini yang mengingatkan kami tentang pentingnya hidup melayani sesama sebagai perwujudan hidup melayani Tuhan. Karena hidup yang kami miliki hidup bukan untuk diri kami sendiri, tetapi hidup untuk menjadi berkat. Berilah kami kepekaan dan rasa solidaritas kasih kepada sesama yang perlu kami bantu. Melakukannya dalam ketulusan, keikhlasan dan kemurahan hati, tanpa didasari oleh kepentingan dan motivasi yang keliru. Terima kasih untuk firman yang menggugah setiap hati, sehingga kami pun mampu melakukan itu dalam menjalani hari-hari kehidupan yang Engkau anugerahkan. Kami pun berdoa bagi kehidupan jamaat Gemi Musafir Kleak yang boleh memberi kesempatan untuk ada dan dalam kerinduan masuk hadirat-Mu lewat ibadah yang boleh kami jalani. Kau berkati setiap pribadi lepas pribadi dan keluarga. Kau mengenal setiap pribadi apa dan bagaimana hidup yang sedang kami jalani. Teguh kuatkan iman kami dan berkatilah jalan hidup kami. Permudah segala usaha dan kerja, supaya apapun yang kami lakukan, biar Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan. Kami pun berdoa untuk program-program pelayanan yang telah sementara dan terus berlangsung sekalipun di masa pandemi ini. Hadirkan rasa kebersamaan, rasa memiliki di antara kami, sehingga hidup saling menopang, menguatkan, melayani satu dengan yang lain, sehingga Tuhan dimuliakan atas apapun sebagai bagian dari kesaksian yang hidup. Berdoalah kami ya Tuhan untuk semua perangkat kelengkapan pelayanan yang bekerja dan melayani Tuhan. Tuhan berkati supaya apapun yang dikerjakan dalam pelayanan di Gemi Musafir Kleak, baik pelayan dan jamaat Tuhan, satu padu melangkah untuk tetap bersama melayani Tuhan dan bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Kami pun berdoa bagi jemaat Tuhan dalam segenap ucapan syukur, mereka yang boleh merasakan hidup berkat karena pertambahan usia pribadi, pernikahan kudus yang diberkati, sukses dalam studi pekerjaan dan hal berkat lainnya yang kami syukuri, dikuduskan dan disempurnakanlah kiranya.
Tetapi juga kami mengingat jemaat Tuhan yang dalam pergumulan, baik mereka yang sakit, beban duka cita yang sedang dialami, berbagai persoalan dan tantangan hidup yang sedang kami gumuli. Kepada siapakah kami memohon selain kepada Engkau Tuhan yang menjanjikan pertolongan. Dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, selalu indah, tepat pada waktunya. Bapa di sorga, kami pun berdoa kepadamu. Kau berkati kehidupan bangsa, negara, daerah, kota, tempat di mana kami tinggal. Menghadapi masa pandemi ini Tuhan, teguh kuatkan iman kami. Sambil tetap berjaga dan berwaspada. Sambil memperhatikan protokoler kesehatan demi memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Tetap kuatkan, teguhkan iman di balik tantangan dan pergumulan yang berat sekalipun. Dan berkati dengan hikmat-Mu bekerja atas pemerintah dengan berbagai upaya untuk melihat masalah ini. Tetapi juga pemberian diri dan keikhlasan hati tim medis dalam kerja, dalam profesional kerja yang mereka lakukan. Diberkati Tuhan, diberi kemampuan, sukacita melayani dan bekerja. Para relawan yang Tuhan utus dan semua orang yang mampu peduli dengan keadaan ini, Tuhan tetap berkati. Mereka juga yang menjadi korban atas kondisi penyebaran virus ini, Tuhan kami berdoa, kuatkan mereka. Di balik apa yang terjadi, buat mereka tetap punya semangat. Sehingga bersama keluarga mereka menghadapi itu semua dengan Tuhan. Dan kami yakin tidak ada yang mustahil. Tetap menyerahkan kehidupan pelayanan Gemim secara keseluruhan. Kiranya tetap eksis dalam kehadiran, berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Dan semua diberkati program-program pelayanan. Menyerahkan kehidupan kami semua untuk apapun yang hendak kami hadapi sepanjang minggu berjalan ini. Kami yakini bersama Tuhan kami bisa melewatinya dalam kekuatan, hikmat, berkat. Dan kami percaya Engkau Tuhan turut bekerja atas segala sesuatu, mendatangkan kebaikan atas kami. Berkati semua jemaat yang boleh beribadah, bahkan semua yang melayani Tuhan di gedung gereja ini. Biarlah semua yang kami lakukan hanya untuk kepujian dan hormat bagi kemuliaan nama-Mu. Biarlah pujian, doa, dan firman, termasuk persembahan yang kami beri, biar itu dipakai untuk pelayanan dan semua untuk memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat dalam hidup, karena itulah yang Tuhan kehendaki bagi kami. Ini doa dan permohonan dalam segenap ucapan syukur yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami sudah tahu mengampuni orang bersalah pada kami, dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan diundang berdiri dan kita akan akhiri ibadah ini sambil nyanyikan Kidung Pengharapan NKB 129, Indah, Mulia, Bahagia Penuh. Indah, mulia, bahagia penuh, bersandarkan lengan yang kekal, damai dan berkat sungguh milikku, bersandarkan lengan yang kekal, aman, aman dari bencana dan sesat, aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan menyertai hidup, kerja, dan pelayanan kita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian kini dan sampai selama-lamanya. Amin.
Demikianlah ibadah saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior.